Lagi bersama Wardaya College Online Learning. Di saat ini kita akan mempelajari terkait dengan sistem endokrin. Sebelumnya sudah kita pelajari kelenjar-kelenjar yang lain, dan saat ini kita akan pelajari terkait dengan kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan kelenjar yang terletak di bagian bawah lambung, di mana dia berperan sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Nah, saat ini kita akan melihat fungsi dari kelenjar pankreas sebagai kelenjar endokrin. Nah, di kelenjar endokrin ini, di sistem endokrin ini, kelenjar pankreas dia memiliki beberapa jenis sel yang diketahui merupakan sel-sel endokrin, yaitu yang pertama adalah sel alfa. Nah, sel alfa ini merupakan sel dari kelenjar pankreas yang menghasilkan atau mensintesis hormon glukagon, di mana peranan dari hormon glukagon ini yaitu untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Sedangkan ada sel beta pankreas. Nah, sel beta pankreas ini dia berperan untuk menghasilkan hormon insulin, di mana hormon insulin ini dia antagonis dengan hormon glukagon, yaitu dia akan atau dia lebih cenderung untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Nah, terdapat juga sel delta, di mana sel delta ini dia berperan untuk menghasilkan hormon peptida yang mirip eh, sama hormon yang merangsang pertumbuhan atau menghambat hormon pertumbuhan gitu. Jadi dia menghasilkan growth hormone, inhibiting hormone, yang dimana hormon ini dia dibebaskan untuk menekan dari pengeluaran hormon glukagon dan insulin. Jadi dia memperlambat atau dia menekan sintesis dari hormon insulin maupun glukagon yang disekresikan oleh sel alfa dan sel beta. Kemudian ada sel F, di mana sel F ini dia akan menghasilkan hormon pankreatik polipeptida. Jadi dia sekresikan hormon pankreas polipeptida atau PP, di mana hormon PP ini dia akan lebih cenderung untuk menghambat kantung empedu berkontraksi dan meregulasi terkait dengan produksi beberapa enzim dari pankreas. Dia juga membantu dalam mengontrol laju absorpsi nutrisi oleh uh, yang terjadi di usus halus. Nah, di sini mungkin kita akan lebih lihat terkait dengan fungsi kelenjar pankreas untuk sel alfa sama sel beta dalam hal pengontrolan kadar glukosa di dalam darah. Jadi glukosa diperlukan oleh sel untuk metabolisme, untuk membentuk energi, dan apabila seandainya glukosa itu berlebih, dia akan disimpan dalam bentuk glukagon. Dan apabila glukosa darahnya juga dia berkurang, maka glukagon itu akan dipecah untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Nah, ini adalah peranan dari sel beta dan sel alfa pankreas dalam mengontrol kadar glukosa darah yang normal. Nah, diketahui bahwa kadar glukosa darah yang normal itu berkisar antara 70 sampai 110 miligram per desiliter, di mana apabila terjadinya peningkatan kadar glukosa darah, eh, maka di kelenjar pankreas, khususnya sel beta pankreas, dia akan mengetahui sehingga dia akan mensekresikan hormon insulin. Jadi dia akan mensekresikan hormon insulin. Nah, hormon insulin ini dia akan merangsang beberapa proses untuk menurunkan kadar glukosa ini. Nah, insulin ini dia akan meningkatkan transport glukosa ke sel. Jadi dia akan meningkatkan transport glukosa ke dalam sel. Oke, dan juga dia akan meningkatkan penggunaan dari glukosa dan pembuatan atau sintesis ATP. Jadi dia akan meningkatkan penggunaan glukosa
sehingga glukosa yang berlebih di dalam darah ini dia dapat digunakan di dalam sel. Kemudian dia juga akan meningkatkan konversi dari glukosa untuk menjadi glikogen atau glukogenesis. Kemudian dia juga akan meningkatkan sintesis dari asam amino, penyerapan asam amino, dan sintesis protein serta sintesis lemak dari senyawa yang glukosa. Maaf. Oke. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa proses-proses ini yang dirangsang oleh insulin, proses-proses ini akan menurunkan kadar glukosa yang tadi tinggi untuk kembali ke kadar glukosa yang normal. Oke.